Maka pilihan inilah yang dimaksud oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjadi mukallaf ataupun ditakdirkan ataupun diperintahkan dengan beribadah dan diperintahkan dengan kemudian meninggalkan kemaksiatan. Amma ba'du, kata-kata penghormatan terutama sekali kepada pimpinan Dayah Nurul Islam Utajane Abuya Afan Husin JS. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Forkopimda Aceh Tenggara Bapak Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres, pimpinan MPU Aceh Tenggara, Bapak Kepala Kantor Kemenang Aceh Tenggara, Ketua Astafid terpilih Aceh Tenggara yaitu Tengku Ayang Haji Marhaban Husni JS dan seluruh anggota pengurus Astafi Aceh Tenggara. Kemudian kata-kata penghormatan kepada panitia yang telah bersusah payah untuk terlaksananya acara kita pada hari yang mulia ini, dan kepada seluruh abu-abu pimpinan pesantren, balai pengajian atau majelis taklim yang telah berhadir, dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, dan khusus kepada seluruh santri yang berada di tempat yang bahagia ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah melaksanakan pelantikan atau pengukuhan pengurus Astafi wilayah Aceh Tenggara yang insya Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua terpilih Astafi di Aceh Tenggara akan menjalankan tugas sebagaimana yang tercantum dalam kejuaraan Astafi, yaitu melaksanakan pengajian-pengajian di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara serta melindungi 3 ilmu pengetahuan yang utama, yaitu tauhid, tasawuf dan fikih dari ajaran sesat, liberalisme, sekularisme dan radikalisme. Karena itulah Astafi terbentuk, sebab dengan sarana pada saat sekarang yang sudah modern, sehingga apa saja yang tertulis di dalam kitab dan apa saja ilmu yang telah ada, baik sesat ataupun tidak sesat, sudah tersebar pada seluruh masyarakat, yaitu melalui medsos. Kalau dulu ajaran sesat hanya yang ada di daerah-daerah tertentu, sekarang telah ada di dalam YouTube. Maka bagi para umat Islam sekarang kadang-kadang tidak bisa memilih dan memilah mana yang sebenarnya ajaran yang benar dan mana ajaran-ajaran yang sesat.
dengan tersebarnya ajaran sesat, maka tugas Dastafi sudah menjadi bertambah, yaitu melakukan pengajian-pengajian khusus ataupun pengajian-pengajian umum. Maksud saya dengan pengajian khusus adalah pengajian kepada para muallim-muallim yang menyampaikan kepada masyarakat. Ini harus ada dirasa khasah untuk para guru-guru yang turun ke dalam masyarakat untuk melaksanakan pengajian-pengajian tasawuf kepada masyarakat. Adapun pengajian umum, yaitu pengajian yang dilaksanakan oleh Dastafi untuk umum masyarakat, di mana oleh para muallim ataupun guru yang mengajar itu supaya dapat menjelaskan dengan sedetil-detilnya, dengan dalil dan pendalilan yang benar terhadap ajaran-ajaran yang sesat, untuk dapat dibedakan dengan ajaran-ajaran yang benar ataupun yang lurus. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Dastafi bukanlah mencari orang-orang yang membawa ajaran sesat dan orang-orang yang membawa ajaran radikal dan orang-orang yang membawa ajaran liberal untuk menjadikan musuh. Tetapi Dastafi adalah yang memusuhi kesesatannya dan memusuhi radikalnya dan memusuhi liberalnya. Adapun orangnya adalah tetap sesama makhluk yang perlu dibina dan didoakan supaya mendapat petunjuk dan kembali kepada jalan yang lurus. Maka dalam hal ini Dastafi tidak bergerak dengan cara kekerasan atau cara brutal untuk menolak ajaran sesat, liberal dan radikal. Tetapi Dastafi menolak ajaran sesat, radikal dan liberal dengan dalil dan pendalilan yang tepat. Maka disinilah diharapkan kepada seluruh pengurus Dastafi supaya membentuk pengajian-pengajian dirasa khasah yang khusus untuk mendidik para muallimin supaya dapat menyampaikan kepada masyarakat dengan dalil dan pendalilan yang tepat untuk menolak kesesatan liberal dan radikal. Hadirin yang saya hormati, Dastafi memusuhi kesesatan, bukan memusuhi orang yang membawa kesesatan. Maka siapa yang melakukan kesesatan berhadapan dengan Dastafi bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara muzakarah ataupun menyampaikan pendalilan-pendalilan yang disebut dengan mencari kebenaran melalui dalil dan pendalilan, bukan mencari pembenaran. Untuk waktu yang singkat, pengajian kita pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada hadirin dan hadirat untuk bertanya. Sebab untuk menyampaikan materi dalam waktu yang singkat ini mungkin tidak akan cukup waktunya, maka waktu hanya tinggal 27 menit lagi sampai jam 12. Kita beri kepada para hadirin dan hadirat
untuk bertanya tentang masalah yang perlu dihadapi, yang terutama sekali dulu masalah seperti yang saya katakan tadi, karena telah banyak sekarang bersebarnya ajaran sesat. Bila ada keraguan-keraguan itu tentang ajaran sesat, ini yang diutamakan, tetapi tidak menutup juga pertanyaan-pertanyaan bagi hukum-hukum yang lain. Hanya dalam waktu 25 menit lagi kita memberikan waktu kepada penonton untuk bertanya. Insya Allah yang teringat saya tentang nas dan dalil akan saya jawab, tetapi yang tidak teringat tentang nas dan dalil saya tidak mau menjawab dengan akal ataupun pikiran saya. Maka saya menyerah karena saya tidak mengingat dalil dan pendalilan di dalam nas-nas kitab. Itu mungkin ada pertanyaan nanti yang tidak saya jawab. Insya Allah kepada rekan-rekan diberi kesempatan. Para hadirin jemaah yang kami hormati, jadi kami batasi saja untuk mewakili dari jemaah putra 1 orang, untuk mewakili jemaah putri 1 orang. Jadi kami harapkan kepada panitia untuk memberikan mic. Jadi untuk yang bertanya nama, alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan hormati Ayah Codrong yang hadrot tempat kamunya di Aceh Tenggara. Langsung saja ke pertanyaan. Ini mengenai tasawuf tarekat. Akhir-akhir ini di Indonesia heboh dengan pengajian yang dulu memang kita lihat bagus-bagus saja, lurus-lurus saja, yaitu pengajian Ustadz Ar-Raji Hashim. Nah, sekarang mengenai nama rohani. Nah, jadi ayah lawinyo ke heboh tentang nama rohani. Yang nama rohani itu diberikan oleh Ustadz Ar-Razi dan jamaahnya yang katanya beliau sekarang tarekatnya Hidriyah, yaitu yang langsung mendapat dari Nabi Khidir. Nah, jadi mungkin dalam seminggu dan 2 minggu ini baru heboh kembali di Indonesia. Dulu memang beliau itu kita acungi jempol sebagai pembela, pejuang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi beberapa hari ini kita lihat dakwah beliau sudah lain. Nah, bahkan beliau sampai Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli pun sudah menyalahkan beliau. Nah, ini mohon tanggapannya dari ayah kami yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi mewakili dari jemaah kaum ibu-ibu yang untuk bertanya, kami persilahkan 1 orang. Sebutkan nama dan alamat. Dari kaum ibu-ibu ada? Dari kaum ibu-ibu. Jadi kaum ibu-ibu kalau mau bertanya tentang fikih, tauhid, tasawuf, kami persilahkan. Ataupun tentang liberal, kesesatan. Mungkin karena ibu-ibu masih dipending dalam pertanyaannya, karena banyak kali mungkin yang dipikirkan. Jadi kita ganti saja dengan kaum jamaah bapak-bapak yang mewakili 1 orang lagi, supaya kita cukupkan dalam bertanya untuk 2 orang. Oke. Tolong disebutkan nama dan alamat.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya secara ringkas saja tidak memberikan dan menghormati kepada bapak satu persatu, tidak ada mengurangi selamat saya kepada Ustadz yang datang di sini. Saya sebenarnya bukan bertanya, cuman saya senang hati yang dibuat atas tahap ini. Tolong kepada bapak-bapak, pertama Bapak Bupati, Pak Kapolres, dibantu di cepat ini disampaikan tahap ini kepada desa-desa semua secepat-cepatnya, dan kepada ustaz-ustaz kami yang sudah dilantik setiap desa dipercepat masalah ini, karena sudah heboh masalah yang dari luar ini seperti firqah-firqah yang lain. Jangan sempat berkembang di Kutacari ini, agar nanti susah kita mengelarangnya. Inilah dapat saya sampaikan. Saya sangat senang sekali acara ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang mungkin tidak sisi bertanya. Ada yang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mohon maaf kepada dari Abu dari Samananga, karena ini ada sistem untuk tanya jawab yang perlu kami pertanyakan. Nama saya Salimin dari Lawai Hijau, Majelis Taklim Pengajian Pesantren Nurul Islam, di bawah pimpinan artinya Ketua Pestapi Teguh Ayam ataupun Teguh Haji Meraban. Yang kami pertanyakan kepada Abu, sesuai dengan kajian Tauhid Tasawuf, makhluk tidak memberi bekas. Mohon izin pun, ini Abu dari Aceh Utara, dengan izin Allah sampai ke Pesantren Nurul Islam ini. Mohon dengan kerendahan hati, mohon Abu jawab. Artinya makhluk tidak memberi bekas. Mohon Abu jawab. Baik, terima kasih. Jadi Abu karena pertanyaan dari Urut Cingamo Pak Salimin, yang mana pertanyaan tadi berkaitan dengan tauhid, ya, makhluk tidak memberikan bekas. Jadi kepada Abu kami persilahkan dengan secara hormat. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penanya yang pertama tadi tentang masalah asma'ul ruhani, nama-nama ruh. Di mana oleh seorang guru kita yang telah mempunyai ilmu pengetahuan dengan bacaan-bacaan yang banyak, mungkin menyampaikan yang mana ada nama-nama ruh yang terikat. Nama-nama ruh itu diterima dari Nabi Khidir. Entah apa maksud nama roh itu, saya pun belum pernah belajar, karena
selama di dalam pesantren saya tidak pernah menemukan ada kitab yang mengajar nama-nama ruh. Mungkin Buya Ar-Razi lantaran sudah terlampau banyak membaca kitab. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu sudah tersebar kitab di dalam internet. Mungkin beliau membaca kitab-kitab yang di dalam internet, yang kitab-kitab itu mungkin tidak pernah diajar atau dianggap tidak boleh diajar di dalam pesantren-pesantren karena minat kitab-kitab. Sebab yang tertulis dalam kitab itu adalah buah pikiran daripada para penulis, isi hati daripada penulis. Jadi kita tidak tahu penulis itu sumbernya dari mana. Maka kalau kita membaca kitab, semuanya ada nama-nama. Mungkin ada nama gunung, ada nama ruh, ada nama darah kita, ada nama apa lagi. Nanti keluar bisa jadi keluar ada nama-nama. Tetapi yang penting di dalam menghadapi tiga ilmu pengetahuan ini adalah tasawuf, tauhid, dan fikih adalah nakal, bukan akal. Maksud dengan nakal itu yang ada diajar oleh ulama yang muktabar, yang pengambilannya daripada ulama yang muktabar dan ulama yang muktabar, sehingga dari tabiin, dari tabi'in, dari sahabat dan langsung dari Rasulullah. Itu ilmu yang berjenjang. Mana ilmu yang berjenjang? Ilmu fikih berjenjang dari masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang disampaikan oleh murid-muridnya sampai kepada kita. Yaitu kitab yang berjenjang di dalam 4 mazhab. Itu tentang ilmu fikih. Sedangkan ilmu tasawuf adalah kitabnya yang berpegang, yang telah bersih daripada pemikiran-pemikiran kotor, adalah kitab yang tertulis oleh Imam Al-Ghazali, Junaid Baghdadi, dan beberapa ulama tasawuf yang lain. Itu yang diajari dan yang pelajari. Selama tidak tertulis di dalam kitab itu tentang masalah tasawuf, kita tidak bisa berpegang lantaran belum jelas apa itu sesat atau tidak sesat. Kemudian di dalam tauhid, ilmu yang berjenjang adalah ilmu yang ditulis oleh muridnya Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari dari Asy'ari. Kenapa? Karena sebelumnya dari Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, lantaran kesesatan ahli mubtadi', orang bid'ah, belum merajalela. Yang namun sudah ada, Mu'tazilah sudah ada di generasi yang kedua. Di tahun 1100 lebih itu sudah ada Mu'tazilah dan sudah ada Qadariyah, itu ada. Tetapi mereka hanya kelompok yang kecil yang tidak perlu untuk ditulis satu kitab untuk menolak pendapat mereka, tetapi hanya yang menolak seperti Imam Syafi'i menolak pendapat Mu'tazilah dengan kata-kata mereka mempergunakan akal. Imam Mu'tazilah mempergunakan akal. Maka Imam Syafi'i sampai kepada Imam Hambali tidak menulis kitab tentang ilmu tauhid. Tetapi di masa Asy'ari, karena di masa itu sudah merajalela bid'ah, ada bid'ah Qadariyah yang semua
usaha di dunia ini manusia semua memberi bekas atas perbuatannya. Jadi dalam arti Allah setelah menciptakan makhluk, maka Allah tidak ada kekuasaan lagi untuk mengelola makhluk itu. Makhluk itu yang berkuasa. Ini mungkin bisa jawaban kepada pertanyaan yang terakhir. Itu maksudnya yang memberi bekas makhluk adalah qadariyah. Ada tauhid jabariyah. Mereka makhluk tidak memberi bekas apa-apa, benar. Tetapi makhluk tidak mempunyai ikhtiariat, sehingga makhluk tidak perlu ditaklifkan dengan hukum-hukum syariat. Jadi kita tidak berlaku lagi hukum syariat, karena itu semua kehendak Allah. Apa yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Kenapa harus ada hukum syariat? Jadi makhluk itu tidak ada ikhtiar. Itu namanya jabariyah. Maka setelah itulah datang Asy'ari dan Maturidi untuk menolak syubhat-syubhat seperti itu dengan menyampaikan bahwa makhluk ini memang majbur pada hakikat. Dalam arti apa yang terjadi pada makhluk ini semua kehendak dari Allah dan keputusan dari Allah. Itu maksudnya tidak ada makhluk memberi bekas pada hakikat. Pada hakikatnya makhluk tidak memberi bekas. Tetapi makhluk ini punya sifat ikhtiariat, yaitu sifat usaha, sifat pilihan. Kita memilih untuk masuk ke api atau mengelak daripada api. Kita punya pilihan. Maka kalau kita memilih masuk ke api, langsung kita lompat ke dalam api. Kalau kita mau memelihara supaya jangan jatuh ke api, kita elak. Itu punya pilihan kita. Namun pilihan itu adalah daripada ketentuan Allah dan kekuasaan Allah. Jadi maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun oleh pemikiran Asy'ari, memang kita tidak memberi bekas, tetapi kita mempunyai pilihan. Bila kita memilih barang yang dijanjikan dengan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga, Allah tidak berhak untuk memasukkan siapa saja ke neraka. Maka pilihan inilah yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadi mukallaf ataupun ditakdirkan ataupun diperintahkan dengan beribadah dan diperintahkan dengan meninggalkan kemaksiatan. Singkat jawaban, sesuatu yang tidak termasuk dalam kitab